bisa belajar bareng-bareng di kelas ini ya. Soalnya sekarang lagi pada musim sakit ya, tapi alhamdulillah hari ini kita semua bisa mengikuti pembelajaran ya. Tapi sebelumnya ya, sebelum Ibu mengecek kehadiran, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba pimpin sama satu orang ya untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, setelah berdoa ya, Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Sekretarisnya mana? Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Salwa. Salwa keterangannya apa? Izin. Kemudian selain Salwa? Salwa keterangan. Ya. Kami sakit. Terus? Udah, berarti 3 orang yang tidak masuk ya. Ini yang 2 orang alfa ya, awas. Pokoknya harus saling mengingatkan ya. Kalau misalnya ada yang alfa, coba sama kalian WA gitu. Kenapa alfa gitu ya. Jadi ajaklah untuk berbuat baik, jangan alfa lagi seperti itu ya. Oke, untuk kehadiran sudah ya 3 orang yang tidak masuk ya. Kemudian selanjutnya ya, untuk sebelum ke pembelajaran yang akan dibahas hari ini ya, Ibu mau mengingatkan kembali materi yang sudah dipelajari di minggu kemarin ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang LHO ya, laporan hasil observasi ya. Masih ingat tidak? Masih ya. Coba kalau masih ingat. Kalau LHO itu kepanjangan dari apa sih? Laporan hasil observasi. Oke, laporan hasil observasi. Yang namanya laporan hasil observasi itu harus melakukan penelitian terlebih dahulu ya. Strukturnya masih ingat nggak? Ada berapa? Strukturnya ada 2. Yang pertama ada kemudian yang keduanya selain itu ada apa lagi? Yang nomor satunya lagi ada kaidah kebahasaan LHO. Masih ingat? Masih. Oke, ada berapa semuanya? 5. Ada 5. Yang pertama Menggunakan kalimat definisi. yang kedua Menggunakan konjungsi atau kata sambung. oke, yang ketiga Menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. yang keempat Menggunakan sinonim atau antonim. yang terakhir nomor 5 Menggunakan kata berarti kalian masih ingat ya. Alhamdulillah, jangan sampai dilupakan. Tetap kalian harus membaca supaya tidak mudah lupa ya. Nah, untuk sekarang ya, ini tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini kalian itu harus mampu untuk membuat sebuah teks eksposisi ya. Membuat teks eksposisi yang sesuai dengan struktur dan kaidah teks eksposisi ya. Sebelumnya ada yang tahu apa sih eksposisi itu? Ya, silakan. Kalau misalnya biar lihat ya. Biar lihat coba. Apa yang dimaksud dengan eksposisi menurut kamu? teks yang memaparkan atau menjelaskan tentang satu informasi. Oke, teks yang menjelaskan tentang suatu informasi. Bagus. Ada pendapat lain tidak? Coba dari sebelah sana. Yuk, siapa lagi? Bawa dari laki-laki boleh. Silakan. Apa yang dimaksud dengan eksposisi? Kalian pernah mendengar teks eksposisi? Pernah, katanya. Waktu kapan? SMP, berarti sudah dipelajari ya. Ayo, tadi dia menyatakan bahwa teks eksposisi itu adalah suatu yang berisi tentang informasi. Coba, mungkin saja di antara kalian ada yang berpendapat yang berbeda. Silakan.
Yuk, acungkan tangan. Oke, bagus. Teks eksposisi adalah teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, bangkan katanya teks non-fiksi. Kalau non-fiksi itu apa? Tidak nyata. Ada fiksi, ada non-fiksi. Awas, fiksi, non-fiksi itu apa? Biasanya kalau non-fiksi itu harus benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Awas, teks eksposisi juga sama. Jangan kalian mengarang cerita. Jadi yang namanya eksposisi itu harus sesuai dengan faktanya atau kenyataannya. Oke, lihat di sini ya, di depan. Nah, di sini ada pengertian apa? Eksposisi. Yang pertama ya, ada pengertian terlebih dahulu, yaitu teks yang bersifat memaparkan atau menjelaskan suatu informasi. Berarti benar tadi yang dikemukakan oleh Sylvia ya. Bu, informasi boleh terserah kalian ya. Mau tentang apapun itu. Kemudian selanjutnya ya, di sini ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu ada 3 ya. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumen, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Ya, kalau di LHO ada tadi yang pertama itu ada pernyataan umum. Ya, benar nggak? Kalau di sini ada tesis disebutnya. Apa sih tesis itu? Biasanya berupa pendapat. Yang namanya tesis itu harus ada di paragraf pertama, ya, harus ada di paragraf pertama. Berupa pernyataan, mau berupa pengertian, mau berupa apapun itu, yang penting pendapat kalian, ya. Itu biasanya ada di awal, ya. Itu yang dimaksud dengan tesis. Kemudian yang keduanya ada argumentasi. Kalau argumentasi itu, Ibu yakin kalian sudah sering mendengar yang namanya argumentasi, benar nggak? Nah, apa sih argumentasi? Pendapat, ya benar. Jadi yang dimaksud dengan argumentasi di dalam teks eksposisi itu berupa pendapat, tetapi ada di tengah-tengah paragraf. Itu biasanya disebut dengan isi. Bentar, ya, kalian sudah tahu isinya. Kemudian selanjutnya nomor 3 ada penegasan ulang ya. Kalau penegasan ulang itu berupa penutup. Bisa berupa apa namanya? Iya, boleh. Kesimpulan boleh. Kalau di dalam eksposisi itu biasanya ada berupa apa ya? Menyatakan sesuatu yang setuju atau tidak. Itu bisa disimpan di paragraf kan? Akhir. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya ya. Tadi ada struktur. Kemudian, nah ini ada kaidah, kebahasaan ya. Ada kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Lihat di sini ada berapa poin? 5. Yang pertama, menggunakan nomina dan pronomina. Yang kedua, menggunakan kata leksikal. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Dan yang keempat, menyajikan argumentasi urut. Dan yang terakhir, menyatakan sikap penulis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama di sini menggunakan nomina dan pronomina. Nomina itu kata benda ya. Contohnya, kalau misalnya sesuai dengan jurusan kalian, misalnya mesin untuk menghitung uang, ya. Iya, manikon. Ya. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Komputer. Ada printer. Nah, itu semua termasuk ke dalam apa? Nomina. Kemudian selanjutnya di sini ada pronomina, bukan promina. Kalau promina itu apa? Iya, makanan bayi ya. Di sini pronomina. Pronomina itu ada pronomina persona, ya. Kemudian ada pronomina penanya dan pronomina penunjuk. Ya. Kalau pronomina persona itu biasanya menunjukkan ke orang. Misalnya dia, saya, ya, saya. Ya. Kemudian selanjutnya ada pronomina penanya. Contohnya siapa, apa, bagaimana, di mana.
dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada pronomina penunjuk. Ini, itu, sini, situ, sana. Jadi termasuk ke dalam pronomina penunjuk. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang keduanya, yaitu menggunakan kata leksikal. Ya, kata leksikal itu ada verba, ada adjektiva, ada adverbia. Ya, kalau verba itu kata kerja. Contohnya sesuai jurusan kalian, menghitung apa? Uang. Benar, menghitung uang. Kemudian selain menghitung apa lagi? Menulis data. Betul. Ya, menulis itu termasuk ke dalam kata kerja atau verba. Kemudian selanjutnya, selain verba itu ada adjektiva. Ada yang tahu adjektiva? Cung. Ya, cung angkat, jangan malu-malu. Ya, tadi ada yang mau berbicara. Kamu? Oh, boleh. Adjektiva itu apa? Kata sifat. Ya, contohnya kalau di orang baik hati. Ya, benar. Terus apa lagi? Jujur. Terus sombong. Oh, pintar. Tuh, ya. Oke, bagus nih. Kemudian selanjutnya ada adverbia. Mana kalian ada yang tahu? Adverbia itu apa sih? Ya, silakan. Nih, silakan. Kata keterangan, ya, pintar. Kata keterangan itu kayak gimana sih? Ada yang menunjukkan kata keterangan apa? Tempat, waktu. Ya, contohnya, saya belajar di kelas 10 AKL 2. Saya belajar di kelas 10 AKL 2. Itu menyatakan apa? Oke, kalian paham nggak dengan poin-poin yang di sini? Sampai sana dulu. Paham nggak dengan barusan sampai ke menggunakan kata leksikal? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak. Oke, kita lanjutkan ke poin nomor 3, menggunakan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung, ya. Contohnya, akan tetapi, ya. Oleh, akan tetapi. Oke, Ibu senang banget ya belajar di kelas ini, pada aktif semuanya. Kemudian selanjutnya, menyajikan argumentasi urut. Kalau argumentasi urut itu biasanya sesuatu yang benar-benar bertolak belakang, misalnya lemah kuat. Jadi menggunakan strip, lemah kuat, ya, kayak gitu. Kemudian selain itu misalnya apalagi kayak miskin itu bertolak belakang, tetapi ditempatkan dalam satu kata, gitu, ya. Itu yang dimaksud dengan menjadikan argumentasi urut. Kemudian selanjutnya yang terakhir menyatakan sikap penulis. Kalau misalnya menyatakan sikap penulis itu, kalau kita mau berpendapat tentang sesuatu yang memang di dalamnya itu ada apa ya, yang menyatakan oh saya ini harus ke sini gitu, atau misalnya menurut saya ini kurang benar nih, harusnya seperti ini. Nah, itu biasanya ditulis di paragraf terakhir. Biasanya kalau di dalam strukturnya itu disebut apa? Penegasan ulang. Oke, sampai sana. Coba ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Ini nomina kata benda ini. Kalau sebelum kita langsung gitu membuat sebuah eksposisi, ya. Coba ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Siapapun yang mau bertanya, angkat tangan. Ibu kasih nilai juga. Ayo, boleh deh, silakan. Jika salah satu kaidah kebahasan tidak ada, apa termasuk teks eksposisi? Oke, bagus. Bu, bagaimana kalau misalnya teks eksposisi di dalamnya itu ada salah satu yang memang kaidah kebahasannya itu tidak ada, tidak masalah, ya. Tetapi biasanya kalau di dalam eksposisi itu semua kaidah itu rata-rata ada gitu, ya. Tetapi kalau misalnya, Bu, kok di sini mah nggak ada kata adjektifnya atau apa gitu, tidak masalah. Ya, terus sebentar ibu kasih nilai dulu tadi. Siapa namanya? Mel. Oke, silakan kerja. Itu kalau jenis eksposisi ada berapa? Banyak, ada 8 semuanya, ya. Kalau tentang jenis-jenis teks eksposisi itu ada 8 semuanya. Nanti ada waktunya untuk pembelajaran, ya.
ada eksposisi berita, ada eksposisi klasifikasi, ya perbandingan banyak. Tapi itu nanti pembelajarannya. Soalnya maksudnya bukan ke pembelajarannya sekarang ya. Oke, nanti itu dibahas. Oke. Terus kemudian masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada berarti kita lanjut. Ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Setuju? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan sekarang kalian berkelompok ya. Ibu minta dua bangku saja saling berhadapan. Kita mencoba membuat sebuah teks eksposisi. Ibu minta teks eksposisinya itu harus sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Ya, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya ada kesulitan, boleh. Bu, saya kurang paham atau Bu, saya kesulitan tentang ini. Misalnya seperti itu, oke? So, silakan sekarang kalian langsung saling berhadapan dengan teman-teman kalian. Ya, awas, harus diperhatikan ya tentang kaidahnya, strukturnya, ya, silakan. Kemudian, awas jangan lupa judulnya harus sesuai dengan jurusan. Ya, mau membahas tentang apapun itu. Misalnya saya mau membahas tentang money counter, boleh. Bu, saya mau membahas tentang komputer, boleh. Mau membahas tentang telepon, boleh. Ya, soalnya eksposisi itu boleh bisa tentang suatu kejadian, bisa menjelaskan suatu objek juga. Ya, tetap silakan berhadapan, saling berhadapan. Ini ke belakang, dan ini boleh sama ini boleh. Ya. Kita kali ini menonton kita buat teks eksposisi. Ibu kasih waktu 5 menit atau 10 menit itu kan ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan
tidak usah banyak-banyak ya. Mau 3 atau 4 paragraf juga sudah cukup. Yang penting strukturnya sesuai dengan strukturnya ya. Ada tesis, kemudian ada argumentasi, kemudian ada penegasan ulang. Jadi tidak harus banyak-banyak. Ada yang sudah beres belum? Ada yang sudah beres? Ya. Ini sudah beres? Ya, nggak apa-apa, sama juga kan beda isinya ya. Walaupun misalkan judul sama, tapi isi yang sama nggak mungkin. Ini sama itu sama. Oke, udah beres semuanya ya? Sudah? Oke, sebelum gini, untuk tugasnya, maksudnya untuk latihannya sudah pada membuat semuanya. Untuk penilaiannya itu nanti dikumpulkan di buku ya. Jadi semuanya ini kan nulis semua kan? Ya. Atau ada satu kelompok satu? Oke, semua. Kalau semua, pokoknya untuk penilaiannya nanti kalian hasil dari tugas ini kalian kumpulkan ya, harus dikumpulkan ya. Coba sebelumnya Ibu nanya dulu, ada kesulitan tidak dalam membuat teks eksposisi? Ada apa saja kesulitannya? Yuk silakan Cung. Boleh, siapa tadi ada katanya apa? Yuk, yang bilang ada siapa Cung? Kesulitannya ketika kalian membuat teks eksposisi. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kalian sudah bisa semuanya. Benar nggak? Oke, gampang kan? Coba hanya saja kita harus melihat dari struktur. Yang pertama yang harus dijabarkan itu tentang apa? Tadi yang pertama itu ada tesis, berarti berisi tentang argumentasi kita, tetapi ada di pembuka, ada di awal paragraf. Kemudian yang keduanya ada argumentasi, berarti itu isi dari pendapat dari kita atau isi dari teks eksposisinya. Apapun yang dijabarkan itu termasuk ke dalam argumentasi. Dan yang terakhir ada apa? Penegasan ulang. Kalau penegasan ulang itu biasanya ada di akhir, bisa berupa kesimpulan atau pendapat si penulisnya ya. Oke, sampai sana kalian bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Ada tidak? Tidak ada. Oke, kalau misalnya tidak ada ya. Jadi kesimpulannya ya, untuk pembelajaran hari ini kita sudah membahas tentang eksposisi. Yang dimana eksposisi itu merupakan teks yang berisi informasi. Ya, tadi strukturnya ada 3. Yang pertama ada apa? Tesis. Yang kedua argumentasi. Yang ketiga penegasan ulang. Kemudian tadi ada kaidah-kaidahnya, itu banyak juga ya. Awas jangan sampai kalian pas nanti di rumah lupa aja, langsung dibuang ke tas. Jangan sampai seperti itu ya. Tetap kalian harus baca-baca lagi supaya tidak mudah untuk lupa. Apalagi kalau misalnya kalian nanti ulangan gitu.
posisi itu apa ya, misalnya seperti itu jadi lupa. Tapi kalau misalnya kalian rajin belajar, kemudian rajin untuk membaca, insya Allah nggak bakalan lupa ya. Jadi tidak ada yang mau ditanyakan. Oke, misalnya tidak ada, tadi kesimpulannya sudah ya. Jangan lupa untuk nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas teks anekdot ya. Kalian baca-baca dulu di rumah. Jadi ketika nanti pertemuan itu pasti kalian akan lebih nyambung kalau misalnya kalian mempelajari terlebih dahulu ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya. Untuk selanjutnya sekarang waktunya pulang ya. Maksudnya tutup aja doakan ya, walaupun memang sekarang kita ada pembelajaran, kita tetap harus berdoa ya. Silakan Ibu minta salah satu untuk memimpin doa ya. Sebelum pulang, kita berdoa